Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Koroneko. Kali ini kita akan membahas atau melihat jadwal dan klasemen sementara dari Moto3 dan MotoGP. Dan di sirkuit Catalunya, Spanyol, berikutnya akan digelar pada tanggal 15 Mei sampai 17 Mei. Jadi ada 4 hari lagi, 6 jam, 31 menit, 22 second. Diadakan pada hari Sabtu sampai Minggu, yaitu Sabtunya itu adalah kualifikasi 2 dan Minggu balapannya. Jadi kita di sini lihat kualifikasinya jam 9 malam dan balapannya yaitu jam 8 malam pada hari Minggu. Ini perlu diingat ya, ini waktu lokal, jadi waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau kalian ingin mengetahuinya di jam berapa untuk waktu kalian, jadi kalian tinggal konversi dari waktu Makassar ya. Kita lihat dulu schedule-nya, yaitu pada hari Jumat pada tanggal 15 Mei. Pre-practice 1 Moto3 dimulai pada jam 15.00 atau jam 3 sore. Kalau di Jakarta jam 2 sore ya. Jadi kalian bisa lihat di sini Moto2 di jam setengah 4 ya, jam 4 minus 10 lah ya. Sedangkan di MotoGP jam 16.45 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk praktis yaitu Moto3 dilanjutkan di jam 7, kalau Jakarta jam 6, Moto2 jam 8, sedangkan MotoGP jam 9 malam. Lanjut di hari Sabtunya pada tanggal 16 Mei 2026. Catat baik-baik waktunya untuk Peda Ega Pratama beraksi di Free Practice 2 jam setengah 3 atau di Jakarta itu jam setengah 2. Sedangkan untuk di Moto2 di jam setengah 4 atau di Jakarta jam setengah 3 ya. Di MotoGP Free Practice 2-nya yaitu di jam 4:10 waktu Indonesia Makassar. Dilanjut untuk Q1 dan Q2 MotoGP berurutan jam 16.50, anggaplah ini jam 5 ya. Sedangkan di Q2-nya jam 5:15. Sedangkan untuk motor 3 Q1 dan Q2 yaitu jam 6:45 menit ya, jam 6 petang. Kalau di Jakarta itu jam 5:45. Sedangkan untuk Q2-nya di sini yang paling menentukan untuk posisi grid ya terdepan Moto3 itu di jam 7:10 waktu Indonesia Tengah atau di Makassar. Dan untuk di Jakarta Moto3 Q2 yaitu jam 6. Sedangkan di Moto2 hanya beda 30 menit ya. Kalian tambahkan saja 30 menit ke depannya. Dan Q2-nya yaitu di jam 8:05 untuk Moto2. Sedangkan MotoGP sprint race-nya itu jam 9 malam pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Nah, di sini yang paling menentukan untuk bisa meraih poin di hari Minggu tanggal 17 Mei. Di sini ada jadwalnya warm up, yaitu MotoGP jam tes lapangan ya, tes sirkuit ya, atau tes mekanik apa ya, kunci-kunciannya ya, settingan motornya di jam 15:40 waktu Indonesia Tengah atau Makassar ya. Untuk race-nya masing-masing yaitu Moto3 dimulai jam 5 sore. Kalau di Jakarta itu jam 4 sore ya Moto3. Kalian harus siap-siap. Ini langsung race-nya, bukan kayak di TV-TV nasional ada perbincangan begitu tentang Moto3, enggak. Ini 17 pas langsung race-nya, balapan langsung dimulai. Di sini Moto2 ada jam 6 sore lewat 15 race-nya. Sedangkan di MotoGP race-nya itu pada jam 9 malam. Jam 20, jam 8 malam ya, jam 7 di Jakarta, jam 9 di Papua.
Dan setelah itu kita akan melihat hasil race kemarin di trek basah Le Mans Prancis. Dua pembalap asal dari Aprilia Racing, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, meraih podium pertama dan podium kedua, disusul dengan Ai Ogura, pembalap asal Jepang yang menunggangi Trackhouse MotoGP Team, menempati podium ketiga mengalahkan Fabio Giannantonio ya. Selisih waktunya itu cukup jauh ya, dari posisi 3 dengan posisi 4 ya. Jadi Ai Ogura ini terbilang cukup cepat ya pada balapan kemarin, teman-teman. Langsung saja kita ke klasemen sementara untuk MotoGP-nya. MotoGP dipegang oleh Marco Bezzecchi di posisi pertama, diikuti Jorge Martin. Jadi posisinya tetap di sini ya, teman-teman ya. Tidak berubah, 0. Tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Jadi di posisi ketiga klasemen diisi oleh Fabio Di Giannantonio tetap juga, dan Pedro Acosta tetap juga. Sedangkan kita lihat di sini kuda hitam dari Jepang, Ai Ogura, naik 3 tingkat setelah meraih podium 3 pada balapan di Le Mans Prancis kemarin. Oke, lanjut lagi kita ke Moto3 race kemarin. Hasilnya sudah keluar. Dan di sini Maximo Quiles berhasil menempati P1, dan di P2 ada Adrian Fernandez, di P3 ada Matteo Bertelle, dan jagoan kita berada di P4 dengan selisih waktu yang lumayan jauh, 7 detik dari posisi pertama. Jadi antara posisi 3 dan 4 itu selisihnya 3 detik sekian lebih ya, dengan kecepatan rata-rata 131 km per jam. Peda berhasil mengumpulkan poin 13, dan ini menempatkannya pada posisi di klasemen posisi kelima, naik 1 tingkat dari posisi 6, mengalahkan Marco Morelli atau mengkudeta tempat dari Marco Morelli. Di sini poin Peda 50 poin, sedangkan Maximo Quiles mantap di posisi 1 di klasemen dengan poin 115, diikuti dengan Adrian Fernandez, Alvaro Carpe, dan Valentin Perrone. Kayaknya kalau Peda bisa podium 1 kali atau 2 kali, Peda bisa masuk ke top 3 dari klasemen MotoGP atau Moto3 yang sekarang ya, teman-teman. Sekian dulu videonya, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share untuk kedepannya kalian bisa mengikuti race live-nya dengan melihat dari live streaming video ini. Masih banyak dari kalian yang belum tahu tentang tata cara mendapatkan video atau apa ya, MP player ya, untuk live race-nya Moto3, Moto2, dan MotoGP. Kalau kalian ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar tentang cara dan akses dari live race-nya. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.